Kami orang-orang Islam pribumi tidak iri dengki. Kami orang-orang Islam pribumi tidak iri hati kepada kemuliaan para habaib. Jika ada oknum-oknum habaib yang menuduh, memfitnah bahwa kami orang-orang Islam pribumi iri hati, iri dengki kepada kemuliaan para habaib, maka itu salah besar. Salah besar. Mengapa? Karena kami orang-orang Islam pribumi hanya ingin mengingatkan kepada oknum-oknum habaib yang arogan di bumi Nusantara. Sehingga tidak mengherankan apabila ada slogan-slogan yang mulai muncul sekarang ini, bahwa para habaib adalah perampok nasab Nabi. Perampok nasab Nabi. Mengapa? Karena telah berusaha menghilangkan nasab duriyah Nabi dari jalur silsilah yang lain, dengan doktrin mereka bahwa hanya silsilah nasab mereka sajalah yang sah. Padahal justru silsilah nasab mereka inilah yang masih belum terkonfirmasi. Sehingga tidak mengherankan apabila ada istilah bahwa para habaib adalah perampok nasab Nabi. Mengapa? Karena dzurriyyah wali songo saja ditiadakan. Dikatakan sudah terputus semuanya, enggak ada. Yang ada hanya silsilah di dalam Rabithah Alawiyah. Ini namanya perampok nasab silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada istilah lagi. Para habaib adalah perampok sejarah NKRI. Perampok sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena mereka telah berusaha membuat sejarah baru yang mengada-ada, yang tidak realita, hanya mengada-ada, secara bohong dan dusta. Yaitu yang pertama tentang para pahlawan Nusantara. Banyak sekali pahlawan Nusantara itu yang nasabnya di bin sampai Bani Alawi. Masya Allah, Masya Allah. Jangan keterlaluan. Kalau memang para pahlawan Nusantara itu bukan habaib, bukan Ba'alawi, jangan dipaksakan untuk dinisbatkan kepada jalur Ba'alawi. Bahkan nih, tentang sejarah NU. Wah, sejarah berdiri NU saja Masya Allah, kan sudah viral tuh videonya. Bahwa inisiator, nasihat itu ya habaib begitu, Masya Allah. Dan juga sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Masya Allah. Padahal nih, di dalam bukunya salah satu oknum habib yang bernama Uthman bin Yahya, kitabnya namanya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Masya Allah. Masya Allah, seolah-olah pribumi itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Pribumi sebagai budak, yang menjadi tuan tetap Belanda. Masya Allah. Bahkan pengamal tirokoh, penganut torikoh dihujat, dikatakan jahil, bodoh, gurur, tertipu oleh tipuan setan. Inilah kok mengatakan bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu rata-rata adalah upaya dari para habaib. Kalau tidak ada habaib maka Indonesia tidak akan merdeka. Masya Allah, Masya Allah. Jangan keterlaluan. Kalau orang-orang pribumi sudah semakin bangkit, semakin marah, berbahaya. Oleh sebab itulah kami berusaha untuk mengingatkan. Jangan langsung dituduh kami iri dengki, iri hati dengan kemuliaan para habaib. Loh, kalau para habaib itu mulia karena ilmunya, karena akhlaknya, kami bangga. Tetapi kalau mereka mulia karena pembodohan, penipuan, pendustaan di mana-mana, ya kami ingatkan. Kewajiban kami sebagai sesama muslim, kewajiban kami sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban kami sebagai sesama bangsa di negara Indonesia. Kemudian ada lagi istilah yang muncul, habaib adalah perampok karomah wali. Mengapa para habaib disebut perampok karomah para wali? Ya karena mereka telah menyebarkan cerita-cerita bohong, dusta, takhayul dan khurafat tentang karomah-karomah leluhur nenek moyang mereka sendiri. Jadi yang diceritakan itu hanya calon nenek moyang mereka sendiri yang memiliki karomah-karomah yang sungguh luar biasa.
yang sudah melampaui batas karomah para wali, hingga melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Ini kalau orang-orang awam hanya dibuai-buai dengan cerita-cerita takhayul khurafat, cerita-cerita bohong dan dusta oleh oknum-oknum habaib, maka sungguh luar biasa. Inilah yang disebut sebagai perampok nasab Nabi, karena menggagahi seluruh nasab Nabi di Nusantara ini seolah-olah yang sah hanya dari jalur Ba'alawi. Itu namanya perampok nasab. Kemudian banyak sekali sejarah-sejarah di Nusantara yang diakui oleh mereka, yang diklaim oleh mereka, itu namanya perampok sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian karomah-karomah para wali, Masya Allah, digagahi oleh mereka. Itu namanya perampok karomah para wali. Sehingga, wahai oknum-oknum habaib yang berbuat seperti ini, sadarlah, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah menuduh kami yang mengingatkan seperti ini dikatakan sebagai pembenci, iri dengki kepada kemuliaan para habaib. Karena para habaib di Indonesia ini dimuliakan di mana-mana, sehingga banyak sekali ulama, kiai, ustadz yang di Indonesia merasa iri hati, iri dengki, ingin menghancurkan kemuliaan para habaib di Nusantara. Jangan begitu, jangan begitulah. Ya, kita hanya mengingatkan. Kalau para habaib itu alim, allamah, faqih, arif billah, rahmatan lil alamin, tidak menggagahi, tidak mengklaim, tidak kemaruk, tidak tamak, tidak rakus, maka kami orang-orang Islam pribumi sangat bangga, sangat cinta, sangat hormat dan sangat memuliakan. Buktinya apa? Buktinya selama ini Masya Allah, warga Nahdlatul Ulama sangat cinta, sangat memuliakan, sangat mengagungkan para habaib. Tetapi mengapa akhir-akhir ini sudah mulai bermunculan semakin banyak orang-orang di dalam Nahdlatul Ulama yang sudah mulai bangkit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan semakin banyak, semakin viral. Sehingga kami berkewajiban untuk mengingatkan nih oknum-oknum habaib, ayo sadarlah, jangan menjadi perampok nasab Nabi. Akui dengan ilmiah. Datangkan kitab-kitab nasab. Kitab nasab itu kan sudah banyak sekali. Mengapa tidak dibahas secara terbuka, jujur apa adanya? Kemudian jangan menjadi perampok secara NKRI. Kalau memang pendatang mencari uang, ya pendatang cari uang. Kalau seandainya ada beberapa oknum habib yang dakwah Islamiyah menjadi pejuang, ya ceritakan apa adanya. Jangan semuanya diklaim semuanya milik habaib. Dan jangan menjadi perampok karomah para wali. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.